Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video materi kali ini kita akan membahas materi tentang imbalance data atau imbalance data ini biasanya digunakan untuk kasus klasifikasi. Nah, apa itu imbalance data dan apa itu imbalance classification? Jadi suatu data itu dikatakan dia imbalance atau tidak seimbang, di mana dia memiliki distribusi kelas. Suatu data itu memiliki proporsi yang tidak sama. Jadi bisa dikatakan jumlah target kelas data atau target variabel atau variabel Y-nya yang satu itu lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan jumlah target kelas data yang lainnya. Karena pada kasus klasifikasi kita mempunyai variabel respon atau variabel Y, kita itu adalah kategorik, di mana kategorik kalau misalkan kategorinya biner, jadi ada dua kategori di variabel respon kita. Nah, variabel kategorik tersebut dikatakan imbalance jika jumlah proporsi antara kategori pertama dan kategori yang kedua itu jauh berbeda. Nah, kelompok target kelas data yang jumlahnya lebih sedikit itu dikenal dengan kelas minoritas, sedangkan target kelas atau variabel dengan kategori data yang kelasnya itu banyak itu disebut kelompok mayoritas. Jadi ada dua kelompok, kelompok minoritas dan juga kelompok mayoritas. Nah, untuk kasus apa suatu pemodelan klasifikasi itu biasanya kita menjumpai terdapat suatu imbalance atau kelas yang tidak seimbang. Jadi beberapa hal yang kemungkinan besar itu akan masuk ke kategori imbalance ya. Yang pertama itu adalah kasus dalam pembuatan model credit scoring. Jadi misalkan banyak nasabah yang dikategorikan diabetes itu hanya 1% hingga 5%, sedangkan 99% atau 95%-nya itu adalah sisanya nasabah yang baik. Jadi ada ketimpangan yang cukup tinggi, 1% dibanding 99% itu masuk ke kategori imbalance. Kemudian contoh yang kedua adalah penelitian-penelitian di dalam kasus epidemiologi ya atau penyakit langka, di mana perbandingan antara yang sakit dan yang tidak sakit itu sangat kecil, bahkan bisa jadi 1:100 atau 1:1000. Contohnya adalah untuk penyakit-penyakit cancer. Kemudian yang ketiga untuk credit card fraud ya, kegagalan di dalam kartu kredit itu juga salah satu contoh untuk imbalance data. Kemudian mesin pendeteksi otomatis ya untuk mendeteksi produk defect dan non-defect. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh di dalam pemodelan klasifikasi suatu imbalance data. Nah, di sini kita akan membahas kenapa kita perlu melakukan suatu ya terhadap suatu data yang dia imbalance. Nah, ini nanti kurang lebih kita akan membahasnya dengan menggunakan solusinya di dalam RStudio. Jadi, apa sebetulnya permasalahannya kalau kita melakukan suatu analisis data dan variabel respon kita itu adalah suatu data yang imbalance? Jadi nanti akan ada suatu yang namanya adalah accuracy paradox, di mana accuracy paradox itu adalah model yang dihasilkan, dia akan menghasilkan suatu nilai akurasi nilainya adalah cukup besar ya. Misalkan 99% model tersebut mampu mengklasifikasikan data kita. Tetapi sebetulnya nilai 99% ini itu adalah suatu model yang dia gagal untuk mengidentifikasi kondisi kelas yang minoritas. Karena kita tahu kalau 1:99 dan hasil ketepatannya adalah 99%, maka bisa dikatakan yang 1% ini adalah model tersebut gagal untuk mengidentifikasikan kondisi kelas yang minoritas. Sedangkan yang hanya bisa ditebak ketepatan prediksinya hanya kelas yang mayoritas. Nah, untuk penerapan teknik
harus menyeimbangkan data itu biasanya di dalam pemodelan klasifikasi, contohnya regresi logistik, analisis diskriminan, dan juga untuk decision tree, random forest, dan sebagainya. Nah, ini umumnya kalau misalkan datanya imbalance, ini akan gagal memperoleh model yang memprediksi kejadian minoritasnya. Dan semua untuk yang klasifikasi di metode machine learning seperti naive Bayes, decision tree, k-nearest neighbor itu menunjukkan performa yang sangat buruk ketika bekerja pada sebuah data dengan target kelasnya yang tidak seimbang. Jadi, kalau kalian melakukan suatu klasifikasi, perhatikan dulu ya jumlah datanya, dan jumlah datanya harus dipastikan kategorinya harus seimbang. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan sesuatu kepada data yang tidak seimbang? Jadi, yang pertama ya, hampir semua algoritma klasifikasi itu akan menghasilkan akurasi yang jauh lebih tinggi untuk kelas mayoritas daripada kelas minoritas. Nanti bisa dicek di nilai akurasinya, sensitivity-nya, kemudian nilai-nilai yang mencerminkan bagaimana untuk klasifikasi di kategori 1, untuk ketepatan klasifikasi di kategori 2, itu nanti bisa terlihat. Kemudian pada beberapa kasus, kelas minoritas itu justru lebih penting untuk diidentifikasi sebetulnya daripada kelas mayoritas. Tetapi kalau yang kelas minoritas itu tidak bisa kita tebak dengan baik, berarti kan ini tidak akan terjawab. Kemudian misalkan pada kasus transaksi kartu kredit, itu kebanyakan status transaksinya adalah normal, sedangkan kita ingin mendeteksi bagaimana kasus pada transaksi yang fraud gitu, atau yang gagal. Nah, di mana yang transaksi fraud itu biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada yang normal. Kemudian apa solusinya? Solusinya bisa ada dua. Yang pertama kita menambah data untuk kelas yang minoritas, atau yang kedua kita melakukan resampling data. Ini nanti bisa dicek di link ini untuk teknik bagaimana untuk mengatasi suatu imbalance class ya di dalam machine learning. Oke. Untuk solusi yang pertama, menambah data, sebetulnya ini solusi yang cukup baik, tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, otomatis kalau kita menambah data, kita membutuhkan waktu yang lebih banyak. Dan kalau misalkan waktunya sudah mepet, kemudian kita harus segera melakukan analisis data, maka ini tidak akan tercapai. Kemudian yang kedua, proporsi untuk kelas minoritas itu biasanya memang sangat kecil. Kalaupun mau menambah data, berapapun proporsinya itu tidak akan bertambah. Karena sulit untuk mencari observasi atau individu yang dia kelasnya adalah minoritas. Kemudian yang ketiga, tidak ada lagi datanya, karena yang tersedia ya cuma itu saja. Jadi, kekurangan menambah data ini bisa dibilang sangat sulit untuk terpenuhi. Nah, solusinya apa? Solusi yang kedua adalah kita melakukan suatu teknik. Tekniknya adalah resampling data. Kemarin kita sudah belajar resampling tentang resampling Bootstrap dan Jackknife ya. Nah, sekarang resampling di sini adalah kita melakukan resampling untuk menyeimbangkan kategori dari sebuah variabel respon. Untuk teknik imbalance data ya, treatment di dalam data set yang tidak seimbang itu ada beberapa hal. Di sini ada 4. Yang pertama, kita bisa melakukan undersampling. Yang kedua, oversampling. Yang ketiga adalah kita melakukan synthetic minority oversampling technique atau SMOTE. Yang keempat adalah cost-sensitive learning. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tiga teknik ini ya, undersampling, oversampling, dan juga SMOTE. Nah, jadi tiga metode ini nanti akan kita pelajari bagaimana tekniknya atau bagaimana penerapannya di dalam data kita.
Nah, ini adalah ilustrasi tentang oversampling dan undersampling proses. Untuk yang oversampling, kita lihat di sini yang sebelah kiri ini adalah original dataset dari variable respon, di mana ada dua kategori di dalam variable respon kita, yaitu kelas A dan juga kelas B, di mana oversampling itu adalah dia melakukan penambahan jumlah data pada kelas minoritas. Tadi dikatakan kelas minoritas adalah kelas yang jumlahnya lebih sedikit ya. Dimana berarti kalau misalkan dilakukan sebuah oversampling proses, ini jumlah variabel, jumlah kategori yang minoritas itu jumlahnya akan diperbanyak sebanyak atau setara dengan kelas yang mayoritas. Jadi yang kelas mayoritas kelas A, kemudian yang kelas B jumlahnya akan diperbanyak. Dan bagaimana cara memperbanyaknya? Untuk oversampling itu dengan melakukan pengambilan data secara random dari data-data yang ada di data original. Jadi akan dilakukan pengambilan data secara acak dan bisa terjadi duplikasi data. Kemudian untuk undersampling proses itu berarti kita akan mengurangi jumlah data dari kelas mayoritas, jumlahnya nanti akan sebanyak atau sebanding setara dengan kelas minoritas. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk yang undersampling adalah melakukan penghapusan data secara acak dari kelas yang mayoritas. Maka ini nanti ya, kalau oversampling jumlah yang kelas minoritas makin banyak, kalau undersampling jumlah yang minoritas akan berkurang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada synthetic minority oversampling technique. Nah, untuk yang SMOTE ini bagaimana? Untuk yang SMOTE ini sebetulnya dia hampir sama dengan oversampling ya. Jadi yang kelas minoritas dia akan ditambahkan jumlahnya dan jumlahnya nanti akan sebanding setara dengan yang kelas mayoritas. Tetapi generating sampelnya dia akan melakukan bukan mengambil sampel acak dari original dataset, tetapi dia akan membangkitkan sebuah sampel baru atau bisa disebut dia sintetis data. Nah, ini yang hijau ini originalnya ya. Kemudian yang merah ini adalah bangkitan data-data sintesis, di mana data sintesisnya ini diambil dari melakukan perhitungan antara kedekatan dari dua data atau data-data yang saling berdekatan. Nah, maka akan dihasilkan sebuah dataset baru, di mana dataset baru ini berisi data-data original dan juga data sintesis tadi ya, maka ini akan jumlahnya akan sama. Nah, simpulannya tadi kalau undersampling itu berarti mengambil sampel sedemikian rupa sehingga proporsi kelas mayoritas menjadi lebih kecil dari proporsi aslinya. Nah, kemudian untuk yang oversampling itu berarti dia mengambil kelas minoritas sehingga proporsinya dalam sampel itu akan lebih besar dibanding proporsi asalnya atau sama dengan proporsi mayoritas. Sedangkan SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique itu adalah teknik mensintesis sampel baru dari kelas minoritas ya yang diambil dari kelas minoritas untuk menyeimbangkan dataset dengan cara membuat instan baru dari minority class dengan pembentukan convex kombinasi dari intens yang saling berdekatan. Oke, kita masuk ke undersampling dulu untuk contoh yang pertama. Ini ilustrasi undersampling ya. Kita melakukan suatu random undersampling, gunakan semua amatan dari kelas minoritas, gunakan sebagian amatan dari kelas mayoritas yang dipilih secara random. Jadi kalau undersampling berarti kita akan menurunkan proporsi dari kelas mayoritas. Ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan fungsi downsample. Nah, ini fungsi downsample, berarti formulanya adalah downsample xy list false y name sama dengan class. Oke.
Contohnya ya, di sini menggunakan fungsi downsample, di sini saya menggunakan data oil, ya, data oil, kemudian kita cek table oilnya, kemudian melakukan downsample seperti ini. Ya, ini nanti kita cek pakai R ya. Nah, ilustrasi yang selanjutnya di sini saya mau mengerjakan dengan menggunakan data bank additional full ya. Bank additional full ini untuk klasifikasi data. Oke, nanti kita cek ya. Di mana observasinya sejumlah 41, 188 dengan kategorinya 11,27% yang yes, 88,73% yang no. Kemudian data dibagi menjadi dua bagian. Nanti akan membagi data training dan testingnya. Setelah itu akan dilakukan proses undersampling terhadap data training. Nah, sebetulnya berapa toleransi proporsi jumlah prosentase yang tidak perlu dilakukan atau berapa prosentase proporsi yang dikatakan dia imbalance. Nah, sebetulnya ada beberapa rujukan ya. Ada yang mengatakan bahwa minimal data itu bisa dilakukan analisis adalah 60 dibanding 40%. 60 banding 40 itu sudah cukup. Tapi yang lebih baik itu adalah sama. Artinya sama adalah 50% dibanding 50%. Atau mendekati misalnya 55 dibanding 45. Nah, sedangkan untuk jumlah persentase yang di atas 60%, misalkan 65 dibanding dengan 35, kemudian 70 dibanding dengan 30, itu sudah termasuk imbalance data. Jadi lebih baik dilakukan teknik penyeimbangan data untuk persentase-persentase yang sebesar itu tadi. Nah, kalau ini 11 banding 88 sudah terlihat ini sangat timpang, jadi perlu dilakukan teknik resampling. Nah, ini kita masuk ke R-nya saja. Oke. Nah, ini saya menggunakan contoh data bank additional full ya. Datanya seperti ini. Jadi ini ada 21 variabel. Ada 21 variabel di mana yang kita gunakan nanti variabel Y. Nah, variabel Y dan semua variabel yang lainnya. Kita cek di sini. Nah, untuk library yang kita gunakan adalah library caret dan juga library airpath ya. Ini kita aktifkan dulu library-nya. Kemudian saya cek variabel responnya. Di mana variabel respon, oke sebentar, saya ulangi aja dari awal. Oke, kemudian saya cek variabel respon. Nah, variabel responnya di sini masih bertipe karakter ya. Nah, syaratnya kalau misalkan mau melakukan klasifikasi, tipe variabel responnya harus berupa faktor. Jadi kita akan merubah variabel Y dari karakter menjadi faktor dulu dengan running sintaks ini. Jadi kita bisa menggunakan within. Within ini kalau misalkan yang mau kita rubah lebih dari satu variabel ya, kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau cuma satu, kita juga bisa menggunakan yang bawah. Jadi langsung saja contoh Y, S vector, kemudian variabelnya apa. Jadi bisa pilih salah satu, kemudian kita cek lagi di sini variabelnya sudah berubah menjadi variabel faktor ya. Ini untuk melihat jumlah observasinya. Nah, ini untuk melihat distribusi kelas variabel dari variabel target menggunakan fungsi table. Nah,
bisa kita cek bahwa yang kategori no itu sebanyak 36.000, sedangkan yang yes hanya 4.600. Kalau mau melihat prosentasenya bisa menggunakan prop.table. Nah, ini 88% dibanding dengan 11%. Nah, kita juga bisa melihat bar plotnya. Nah, di sini bisa terlihat berapa prosentase yang kelas no dan yes ya. Yang no bisa sekitar 88%, yang yes kurang lebih 15% ya kalau di sini. Oke, langkah yang pertama adalah data dibagi dua bagian dulu, data training dan data testing. Nah, untuk mempartisi data atau membagi data training dan testing ya, kita mengaktifkan dulu set sheet-nya. Kenapa set sheet harus diaktifkan? Karena di sini kita menjalankan fungsi create data partition. Ini kita adalah melakukan pengambilan data secara random. Jadi supaya datanya itu tetap sama, maka kita set sheet terlebih dahulu. Nah, kemudian ini test index. Test index ini adalah untuk membangkitkan sebuah bilangan atau sebuah indeks, di mana indeks ini nanti kita gunakan untuk penentuan observasi keberapa dia masuk sebagai variabel testing. Jadi menggunakan fungsi create data partition itu menggunakan fungsi caret ya. Kemudian CNTY ini adalah data variabelnya. P ini adalah proporsinya. Proporsi berarti data testingnya sebanyak 30%, maka P sama dengan 0,3, listnya false. Kalau kita running, nah di sini akan muncul ya, tes IDX itu akan ada sebanyak 12.000 atau 30%-nya dari 41.000. Nah, nilainya dia apa? Nilainya dia nanti adalah indeks-indeks seperti ini, 2, 4, 10, 14, 15, di mana nanti data-data yang berisi angka 2, 4, berarti data yang kedua, data keempat, data ke-10, dan seterusnya, dia akan masuk sebagai data testing. Nah, di sini saya mau memplotting ya, data-data yang masuk ke data testing itu berarti data dari contoh ini pada tes IDX. Tes IDX ini berarti yang ini ya. Ini masuk data testing, berarti baris ke tes IDX dan semua kolom. Ini masuk sebagai data testingnya. Kemudian yang data training berarti yang selain dari indeks testing. Dia masuk sebagai data training. Nah, ini sudah kita cek, ini jumlah data trainingnya, ini jumlah data testingnya. Oke, kemudian kita melakukan undersampling. Yang pertama dengan menggunakan downsample ya tadi. Menggunakan downsample, kita set sheet dulu. Kemudian downsample tadi adalah X-nya apa? X, Y. X-nya adalah training, data training dikurangi dengan N kolom contoh training ya. Koma contoh training dari Y. Jadi ini X-nya, dan ini Y-nya. Baris, koma, kolom. Oke. Kita cek. Nah, kemudian setelah itu kita lihat distribusi yes no-nya. Nah, ini untuk yang sebelum undersampling, kemudian setelah dilakukan undersampling, maka jumlahnya sudah sama. Nah, kalau kita mau melihat datanya di mana? Berarti data yang downsample itu ada di sini. Nah, ini adalah data-data yang sudah dilakukan undersampling tadi. Oke, selanjutnya melakukan undersampling untuk data testing.
Berarti kalau untuk data testing, ini cuma contoh saja ya. Ini kalau penerapan undersamplingnya itu biasanya untuk yang data training ya. Untuk yang data testing berarti kita menggunakan untuk contoh yang testing. Kita cek dulu. Nah, untuk yang data testing itu ini ya, jumlah perbedaan yes dan no-nya juga cukup besar. Kemudian kita dilakukan undersampling, maka akan muncul ini sudah sama. Ya, itu untuk yang menggunakan down sample. Nah, untuk contoh yang kedua adalah dengan menggunakan package rows ya, atau random oversampling example. Untuk yang undersampling, ini package rows itu fungsinya adalah often.sample ya. Jadi untuk melakukan undersampling dengan rows itu adalah dengan menggunakan fungsi often.sample. Kalau kita di sini lihat ya, rows help often ini. Nah, often sample itu formula, kemudian data, metode itu bisa over, under, atau both. Kalau over berarti oversampling, under sampling, both ini untuk keduanya. Keduanya itu over dan under. Nah, jadi kita membutuhkan formula, berarti formula itu adalah kita melakukan analisis dari variabel Y dan juga variabel responnya apa. Kalau Y, kemudian ini berarti kita menggunakan semua variabel responnya. Variabel selain Y, kemudian datanya, kemudian metodenya, metode under. Kemudian N, nah N ini harus ditentukan ya, berarti jumlahnya nanti adalah sebanyak berapa? 3248 dikali dengan 2. Nah, kemudian seed-nya ini juga seed 1 kemudian dolar data. Oke, kita cek dulu. Nah, ini dolar kemudian subset ya. Jadi setelah kurung itu ada dolar kemudian subset.